لا إله إلا الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Rabbil Alamin Al-Karim Al-Wahhab yang mengumpulkan kita di majelis ilmu di masjid yang mulia, salah satu dari rumah Allah Azza wa Jalla di bumi yang Allah Ta'ala miliki dan berkahi dengan adanya perhiasan-perhiasan pada muka bumi ini dari makhluk-makhluknya. Dan segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kenikmatan untuk bisa beramal saleh. Karunia yang sangat besar yang tidak semua dari makhluk dan hamba diberikan akannya. Salawat serta salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad, Nabi mulia, semulia-mulianya di antara Nabi dan Rasul. Kemudian jazakumullah khairal jaza wa marhaban bikum atas kehadiran antum semua, baik ikhwan, akhwat, para abah dan ummahat di kajian ini yang mana saat ini kita membahas secara tematik suatu pembahasan akidah berkaitan dengan atfal, yaitu anak-anak, dan kita judulkan nasib anak-anak di akhirat. Pembahasannya lebih meluas sebenarnya. Kita akan mengenal dan membahas beberapa masail atau masalah yang juga dibahas oleh para ulama di kitab-kitab mereka, dan kita akan bagi menjadi sekian poin besar sebagaimana biasanya saya sebutkan di kajian tematik atau kajian kitab secara umum, ya kajian kitab umum. Poin-poin besar atau garis besar pemetaan permasalahan yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas yang pertama, apa itu anak-anak secara syariat. Ya, apa itu anak-anak secara syar'i? Kalau anak-anak secara urf, ya kita tahu anak-anak bocil, ya. Tapi anak-anak secara syar'i itu apa? Kapan disebut tifl atau sabi dan ghulam atau jariyah, kapan disebut sudah baligh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita membahas yang kedua, perbedaan anak mumayyiz dengan non mumayyiz. Ya, perbedaan anak mumayyiz dengan non mumayyiz. Ya. Jadi akan banyak nanti istilah-istilah yang akan kita hamparkan yang perlu diketahui oleh jemaah sekalian dan difahami, kemudian diingat-ingat. Ya, yang kedua itu perbedaan antara anak mumayyiz dengan non mumayyiz. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas yang ketiga, hukum murtadnya anak yang mumayyiz. Hukum murtadnya anak mumayyiz.
Ya. Hukum murtadnya anak mumayyiz. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan membahas hukum anak-anak mukmin, anaknya kaum mukminin, anaknya orang beriman. Hukum anaknya orang beriman di akhirat. Bagaimana anaknya orang muslim di akhirat? Ya nanti bagaimana? Itu yang keempat. Anaknya orang beriman di akhirat itu bagaimana nanti? Memang di judul intinya pembahasannya itu nasib anak-anak di akhirat. Tapi ini lebih meluas supaya kita lebih faham tentang masalah-masalah ini. Kemudian yang kelima, hukum masuk Islamnya anak mumayyiz. Hukum masuk Islamnya anak mumayyiz. Mumayyiz, M-U-M-A-Y-Y-I-Z. Itu kalau pakai Indonesia. Kalau pakai English, M-U-M-A-Y-Y-I-Z. Z, ya. Mumayyiz. Kalau Sunda M-U, ya. M-A-Y-Y-I-Z. Kalau masih belum bisa juga nulisnya Allah alam harus gimana caranya. Ya, mumayyiz gitu. Yaitu hukum masuk Islamnya anak mumayyiz. Kemudian yang keenam, hukum agamanya anak atau agamanya anak jika salah satu orang tuanya masuk Islam. Ya, status anak jika salah satu orang tuanya masuk Islam. Ya, akan ada nanti permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus ini yang mungkin sebelumnya belum pernah dibahas dimanapun. Anda merasa begitu secara tafsil dan rinci. Kita mungkin tidak sangat merinci melainkan lebih global karena waktunya sangat sempit. Jadi hukum apa tadi yang keenam? Hukum atau status anak kecil jika masuk Islam salah satu dari kedua orang tuanya. Ya, salah satu dari kedua orang tuanya. Taib, itu yang keenam. Yang ketujuh, hukum atau status anak kecil, status agamanya maksudnya, jika mati orang tuanya. Jika mati orang tuanya. Itu yang ketujuh. Status agama anak kecil jika mati orang tuanya. Yang kedelapan, status anak-anak orang musyrik, anak-anak orang kafir di akhirat. Itu bagaimana? Status anak-anak orang kafir di akhirat. Itu yang ke-8. Yang ke-9 dan itu terakhir insyaallah, sebenarnya bisa sampai 20 bisa ya, tapi ana enggak mau ya. Kasihan. Maksudnya kasihan diri ana ya, antum sih terserah antum. Ya, yang ke-9 hukum anaknya orang murtad di dunia. Statusnya anaknya orang murtad di dunia. Jadi orang tuanya murtad. Gimana status anaknya kemudian? Ya. Ya. Sebenarnya gampang kalau menjawab semua itu gampang. Islam tidak, udah gitu. Kok kayak gitu doang sih, nggak usah kajian ya. Antum tanya aja via WhatsApp nanti ana jawab ya. Tapi kita kan pengen mengkaji hukum dengan dalilnya insyaallah taala dan pembahasan ulama berkaitan dengan ini. Baik, yang pertama tadi tentang apa? Tifl. Yaitu apa itu anak kecil secara syar'i. Ketahuilah ini permasalahan gitu loh. Sampai kayak gini dibahas. Ya. Apa tifl atau anak kecil atau sabi secara syariat sehingga ya taratab alaihi yaitu berefek dengan pengertian ini hukum-hukum syar'i. Ya. Jadi bukan sembarang pembahasan melainkan ada hukum syar'i di balik mengetahui apa itu anak kecil, apa itu bukan anak kecil. Ketahuilah bahwa saya lafal tifl atau saghir atau sabi itu juga ada dalam hadis-hadis Nabi SAW dan juga menjadi istilah dalam Arab dan dibahas dalam kitab-kitab fikih terutama.
Ya. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, pena catatan amal diangkat dari 3 orang, 3 pihak, yaitu anin naim hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai dia bangun karena tidak sadar, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia yahtalim. Ihtilam yaitu mimpi, bahasa kita mimpi basah. Wa anil majnuni hatta ya'qil, dan terangkat dari orang gila sampai dia waras. Maka anak kecil adalah dalam syariat Islam yang disebut sebagai saghir atau tifl atau sobi, itu anak kecil semua itu. Anak kecil adalah anak manusia yang belum mencapai baligh. Anak manusia yang belum mencapai baligh. Anak manusia yang belum mencapai baligh. Ya, berakal maupun tidak. Ya, karena ada anak manusia yang tidak berakal, mungkin yang berkebutuhan khusus, itu autis misalnya. Nah, itu termasuk anak kecil. Dan kalau autis namun sudah baligh, maka bukan anak kecil. Jadi anak manusia yang belum berusia baligh atau belum baligh, ya, walaupun dari kewarasan atau berakal atau tidak. Jadi anak manusia, definisi anak manusia, maka tidak mencakup pembahasan kita anak selain anak manusia. Anak ikan misalnya, itu urusan mereka, ya. Anak jin itu enggak kita bahas. Apalagi anak monyet dan seterusnya, itu urusan mereka, ya. Karena kalau kita urus repot soalnya, ya. Anak manusia belum baligh, maka maknanya adalah imma belum mencapai usia baligh atau belum terwujud padanya tanda-tanda baligh, ya. Jadi maksud dari belum baligh adalah belum mencapai usia baligh atau belum terwujud padanya tanda-tanda baligh. Ini yang disebut belum baligh. Nah, belum terwujud pada tanda-tanda baligh. Apa alamatul bulugh? Apa tanda-tanda baligh? Laki dan perempuan kadang berbeda. Tapi barometer paling absolutnya itu hilm, yaitu ihtilam, yaitu mimpi. Ketika sudah disebut mimpi basah, terutama laki-laki, maka terwujudlah baligh. Mulai dicatat untuknya amalan-amalan. Begitu ya. Laki-laki misalnya, dan mimpi basah itu relatif. Anak berbeda-beda. Ya, anak berbeda-beda. Ada yang laki-laki usia 12 tahun udah mimpi. Ada yang usia 10 tahun mimpi baligh, mimpi junub. Ini kadang disebabkan faktor pergaulan, lingkungan, tontonan dan seterusnya. Maka kalau misal di antara anak kita sudah berusia 10 tahun, kemudian berkata, tadi malam mimpi begituan misalnya, terus keluar air mani, maka itu sudah termasuk mimpi basah. Maka katakan padanya, kamu sekarang sudah tercatat pahala dan dosa, walaupun masih kelas 5 SD. Iya, masih kelas 5 SD. Kalau ternyata anak ini mungkin sudah berpikiran dewasa, maksudnya berpikiran dewasa ini kayak remaja, udah kayak orang gede gitu, tapi belum mimpi basah, ya, maka belum disebut baligh, belum. Di barometernya sebenarnya itu baligh. Tapi ada barometer untuk perempuan, yaitu keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid. Dan itu bisa diketahui tanda-tanda darah haidnya oleh ibunya. Makanya anak perempuan itu hendaknya memiliki ibu yang mengasuhnya. Kalau ibu sudah meninggal, wafat, maka hendaknya ada ibu lain yang mengasuhnya sehingga bisa terdidik dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terwujud tanda-tanda baligh. Karena seorang bapak nggak mungkin memeriksa
bagian yang sensitif pada putrinya ketika sudah berusia 10 atau 9 dan seterusnya. Dan barometernya kata para ulama untuk perempuan untuk usia 9 tahun itu bisa terwujud baligh untuk perempuan dengan adanya darah haid. Itu mungkin. Tayyib. Dan ada tanda-tanda baligh lainnya, yaitu kalau laki-laki seperti tumbuh jenggot walaupun belum mimpi basah, maka ini sudah merupakan tanda-tanda baligh. Adapun tumbuh kumis maka ini bukan. Wallahu alam, yang sahih wallahu alam bukan. Karena kumis itu walaupun umumnya laki-laki yang mendapatkannya, tetapi perempuan pun kadang-kadang berkumis. Jadi kumis itu bukan tanda-tanda baligh. Adapun jenggot, nah ini ya. Cuman saya pikir kalau usia 11 tahun, 12 tahun susah menemukan sebocil itu berjenggot ya. Kalau ada itu Masya Allah. Orang Arab aja nggak sampai segitunya ya, Masya Allah. Jenggot yang memang jenggot, jenggot independen sebagai jenggot, bukan tompel berbulu. Kalau tompel berbulu itu nasib, itu bukan jenggot ya, bedakan. Kalau misalnya ini anak lahiran kemudian dari usia 5 tahun ada tompel dan tumbuh jenggot, tumbuh bulu darinya atau rambut, maka ini bukan disebut jenggot yang menjadi barometer balighnya dia. Kemudian misal tumbuh jakun, apa ada jakunnya mulai ada, dan suaranya, kalau suara bukan ya karena suara relatif, tapi tumbuh jakun ya, maka ini merupakan apa? Tanda-tanda baligh. Soal, kalau misalnya seorang laki-laki, anak laki-laki dari usia kecil, sudah melakukan masturbasi atau onani, dan dia merasakan kenikmatan di kemaluannya. Ini pembahasan ilmiah ya, antum jangan jijik dengan ini ya. Apakah ketika dia merasakan kenikmatan tersebut, apakah itu merupakan tanda baligh? Bukan. Hatta usia 10 tahun, 11 tahun, dia belum pernah mimpi basah. Belum terlihat ada tanda baligh pada dia, namun karena mungkin dia memiliki syahwat, kemudian melakukan istimna atau onani dan semisalnya, dan merasakan kenikmatan. Dari itu, sampai akhir kenikmatan, namun tangan kanan, kemudian tidak keluar dari air mani, maka ini bukan merupakan tanda baligh. Eksistensi syahwat itu bukan masalah baligh atau tidak, tapi itu kembali kepada fitrahnya, yaitu dia suka dengan lawan jenis atau semisal. Maka itu bukan tanda baligh. Adapun kalau misalnya dia belum pernah mimpi basah, dan tidak semua orang pernah mimpi basah, kemudian dia melakukan hal seperti itu dan keluar darinya air mani, bukan madhi, air mani, maka ini merupakan tanda baligh. Ini merupakan tanda baligh usia 10 tahun, 11 tahun. Begitu Pak ya. Kalau misalnya perempuan, tanda baligh lainnya selain mimpi, mulai membesarnya bagian dada, maka ini juga termasuk bagian dari tanda baligh walaupun belum mimpi. Bagaimana kalau dia belum haid? Ada sebagian ulama mengatakan kalau belum haid maka belum disebut baligh. Tapi kalau misalnya sudah tumbuh atau sudah membesar bagian dadanya, maka ini umumnya itu sudah haid umumnya. Maka wallahu alam mungkin insyaallah itu termasuk tanda sudah baligh untuk perempuan, gadis. Ya, begitu wallahu alam. Ya, itu jadi itu adalah anak-anak tifl atau sabi ya, atau saghir dalam bahasa Arabnya. Juga ada bahasa Arabnya ghulam, atau ghulam untuk laki-laki dan jariyah untuk perempuan. Adapun ghulam atau jariyah maka bisa dua makna. Kalau ghulam itu laki-laki, kalau jariyah perempuan. Ghulam atau jariyah dalam bahasa Arab dimutlakkan dengan dua maksud. Yang pertama anak kecil, yaitu anak kecil yang berusia balita sampai usia 9 atau 10 tahun itu ghulam. Atau jariyah, anak kecil laki perempuan yang berusia balita sampai 9 atau 10 tahun itu namanya jariyah. Itu makna pertama.
Itu makna pertama. Dengan hadis Nabi SAW berkaitan dengan treatment atau penanggulangan najis air kencing anak kecil. Maka anak kecil bayi yang belum disapih, kalau dia laki-laki maka cukup diuras, yaitu dipercikkan bekas kencingnya. Oke? Itu gulam. Disebutkan dalam hadis gulam. Adapun jariyah, yaitu anak kecil perempuan yang belum disapih, maka dia dibasuh, dicuci bagian kena kencingnya. Maka ini ada dalil yang menunjukkan gulam dan jariyah, gulam laki-laki, jariyah perempuan. Dan terwujud padanya hukum anak-anak karena usia bayi atau balita sampai usia 9 atau 10 tahun. Terus kemudian gulam atau jariyah juga bisa dimaknai dalam syariat sebagai budak laki-laki atau budak perempuan yang muda, yang dianggap belia atau muda, itu budak laki-laki atau budak perempuan. Kalau gulam budak laki-laki, budak di sini bukan bahasa Sunda. Kalau budak bahasa Sunda ya baru anak ini kayak gini bocil. Tapi budak di sini adalah abd, yaitu hamba sahaya, hamba, budak yang diperbudak gitu, atau anaknya budak. Maka ini gulam untuk budak laki-laki dan jariyah untuk budak perempuan muda. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika ada sahabat yang ingin membebaskan budak perempuan mudanya disebut jariyah, Nabi SAW bertanya kepada jariyah tersebut, Aina Allah, di manakah Allah? Maka berkata budak perempuan tersebut, Allah fis sama. Maka Rasulullah SAW agree terhadap tersebut, setuju terhadap jawaban tersebut. Lagi jariyah, maka disebut hadis jariyah, hadis budak perempuan. Budak yang dimaksud di sini bukan anak kecil semata, tetapi budak di sini adalah hamba sahaya perempuan yang masih muda. Ya, jadi itu pemahaman tentang anak kecil dalam bahasa Arab dan bahasa syariat kita. Kalau misalnya dia sudah baligh, maka tidak disebut sabi, tidak disebut tifl, tidak disebut apalagi tadi saghir, tidak juga disebut gulam atau jariyah. Ya. Taib. Ada kemudian istilah murahiq. Murahiq ini ABG bahasa kitanya. Murahiq dalam bahasa syariat Arab ya, murahiq itu ABG, anak baru gede. Istilah ABG ini istilah yang belum tentu menunjukkan sudah baligh atau belumnya dia. Karena anak 11 tahun itu kadang disebut ABG oleh kita. Ya. ABG, anak baru gede. Tapi belum baligh dia. Ya, begitu. Maka murahiq ini bukan menjadi ABG, bukan menjadi barometer sudah baligh atau belum. Ada kalanya usia 14 tahun, kelas berapa SMP itu coba? 14 kelas 2 ya? Atau kelas 3? Jemaah yang tua-tua ini kira biasanya 19 tahun masih SMP biasanya. Itu masih sekolah rakyat kayak dulu. 14 tahun sekarang berapa kelas? 2 SMP atau 3 SMP? Boleh jadi belum balik dia. Tapi dia ABG dan suka ngomong jorok, itu banyak. Tapi belum balik dan suka sok tahu, ngomong joroknya suka sok tahu. Iya. Suka dengan lawan jenis, iya, tapi belum balik. Itu mungkin. Mimpi basah belum pernah. Jakun enggak keluar. Suara bocil. Usia 14 tahun. Ya. Ngeselin bandel hidup lagi. Nah itu. Belum balik tapinya. Taib. Sekarang kalau kayak gitu gimana dong? Maka para ulama mengatakan untuk anak-anak sabi atau ABG, kalau dia belum pernah atau tidak ada tanda-tanda baligh padanya, entah haid, entah mimpi basah, entah tumbuh sesuatu dari bulu kemaluan, bulu ketiak, bulu jenggot dan seterusnya, tidak ada terwujud itu, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Ketika 15 tahun usianya, maka di situ sudah dibatasi, sudah final itu baligh. Dan usia 15 tahun ini kalau dalam masalah ini dikembalikan kepada tahun Hijri, bukan Masehi. Ingat bahwasanya berkaitan dengan akidah ya dan amalan, kalau ada kaitannya dengan perhitungan tahunan atau kalender,
maka harus mengikuti kalender Hijri. Adapun dalam urusan muamalah, maka itu dikembalikan kepada urf. Kalau urf kita banyak orang pakai kalender Masehi, maka silahkan. Ingat baik-baik ini. Untuk masalah ibadah tauqifiyah yang berhenti pada nas Al-Quran dan Sunnah, atau urusan akidah yang berhenti pada Al-Quran dan Sunnah, maka ketika berkaitan dengan penanggalan maka harus mengikuti apa? Kalender apa? Hijri. Begitu. Masalah urusan haid atau urusan iddah, urusan apa lagi? Ya tadi hal-hal seperti tadi itu. Zakat, ya. Maka itu kembali kepada Hijriyah. Adapun urusan muamalah, maka itu dikembalikan pada urf. Maksudnya urf di sini dipersilakan oleh syariat untuk diberlakukan sesuai dengan kemudahan kita gitu. Misal hutang. Hutang ini muamalah atau akidah? Muamalah, bukan juga ibadah, dia muamalah. Maka kalau misalnya antum menentukan, misal ada orang hutang sama antum 5 juta. Oke. Tapi ini tolong dalam batas waktu tiap tanggal 30 antum bayar 500.000. Boleh tidak? Boleh. Tidak masalah. Oke, insyaallah ridha. Akhirnya enggak masalah. 30 apa di sini? 30 untuk bulan-bulan Masehi. 30 Januari, 30 Februari, enggak masalah. Ya begitu ya. Baik. Adapun zakat, misal, zakat ini masuk ke dalam ibadah atau muamalah? Ibadah. Walaupun ada sisi muamalahnya, iya, tapi ini ibadah aslinya. Maka ketika inqidha'us sana atau haul, terjadi haul 1 tahun, itu dihitung dari apa? Ketika dia punya nisab, mencapai nisab di kalender Hijri. Misalnya dia mencapai nisab dari tabungannya, yaitu misal dia langsung punya tabungan 90 juta, itu sudah masuk nisab. Pada tanggal 27 Rajab. Maka tahun depan kalau 27 Rajab dia masih di atas nisab, maka wajib atasnya untuk membayar zakat pada hari itu. 27 Rajab. Jadi kalau 27 Rajab bertepatan dengan misal 15 Februari, maka enggak boleh tahun depan 15 Februari saya baru, enggak bisa kayak gitu. Harus dari patokan apa? Kalender Hijriyah. Jadi kaidahnya gimana? Kalau untuk urusan akidah atau ibadah murni, ketika ada kaitannya dengan penanggalan, maka harus mengikuti kalender apa? Hijriyah. Tapi kalau muamalah, maka itu syariat mengembalikannya kepada kemudahan manusia. Begitu jemaah sekalian. Tadi kita ngomongin anak-anak ya. Oke, yang kedua apa tadi? Yang kedua perbedaan antara sinnut tamyiz dengan ghairu tamyiz. Jadi ada istilah dalam syariat, dalam usul fikih dan juga dalam fikih, yaitu tamyiz dan non tamyiz, atau sabi mumayyiz dan sabi ghair mumayyiz. Tamyiz itu artinya dalam bahasa kita yang mampu membedakan. Mumayyiz adalah yang mampu membedakan. Itu secara bahasa maknanya. Ya. Dan hukum itu terwujud pada istilah-istilah ini. Jadi tidak sembarangan kita bahas. Dan itu perlu tahu bagi kita yang memiliki anak-anak. Memiliki anak-anak kita perlu tahu. Kalau anak sudah mencapai konteks tamyiz atau mumayyiz, menjadi anak yang mumayyiz, maka ada beberapa hukum yang perlu kita pertimbangkan untuknya. Jadi sepakati dulu, ini kita masih membahas anak kecil yang belum baligh ya. Nah, anak kecil yang belum baligh terbagi menjadi 2, yaitu mumayyiz dan ghairu mumayyiz. Mumayyiz itu adalah anak kecil yang memiliki pemahaman terhadap perkataan, perintah dan larangan. Anak kecil mumayyiz adalah anak kecil yang memiliki pemahaman, maksud pemahaman di sini pemahaman yang baik ya. Pencernaan pemahaman yang baik terhadap perkataan, ya, diajak ngobrol nyambung terus. Ya, enggak tell me, enggak tulalit dan seterusnya ya. Perintah dan larangan.
Ya, ditambahkan oleh ulama lain serta mengetahui baik dan buruk, serta mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk secara keumuman, ya. Maksudnya enggak secara menyeluruh segala hal dia tahu, enggak. Kita bisa refleksikan itu ke anak-anak kita yang berusia sebelum 10 tahunan. Jadi anak mumayyiz adalah, ini penting untuk difahami, yaitu anak yang laki atau perempuan yang memiliki pemahaman yang cakap terhadap apa? Khitab, perkataan, amar, perintah, nahi, larangan. Ngerti dia. Orang cerita dia ngerti. Berita gosip juga ngerti dia, Masya Allah. Iya. Bahkan kadang ngerti perasaan orang tuanya, gitu loh. Orang tuanya lagi berantem ngerti. Ya. Memahami perintah. Disuruh ini faham dia. Disuruh beli ini itu faham. Larangan, dilarang ini itu faham. Dan mengetahui mana baik, mana buruk. Ngelihat cacing, dia tahu ini kotor, enggak dipegang. Ya kan? Ada tai kotok di depan rumah, dia menghindarinya karena ini kotor, bau, gitu kan? Tapi kalau anak belum mumayyiz, enggak ngerti. Makanya sebagian dari anak-anak balita, ya, kalau dibiarin ke depan rumah banyak ayam, terus ada tai kotok bertebaran di mana-mana, kadang-kadang dicemil. Nah, ini kita jangan diuji anak-anaknya, toddler kemudian taruh di pekarangan rumah banyak tai ayamnya, kemudian nih kita harus mengetahui dia mumayyiz atau enggak. Kalau dia enggak mumayyiz, kalau dia makan tuh tai ayam berarti dia belum mumayyiz. Enggak harus kayak gitu juga. Ya begitu. Ini bukan pengalaman saya, ini pengalaman sebagian dari jemaah di sini, ya. Nah, jadi ada sabi mumayyiz, anak kecil yang mumayyiz, ada yang tidak mumayyiz. Kenapa didiferensiasi hal seperti ini? Karena ada beberapa hukum yang terwujud dengan adanya tamyiz. Anak kecil yang belum tamyiz, belum mumayyiz, maka ibadahnya tidak disebut sah. Ibadahnya tidak sah. Paham? Itu seperti kalau anak kecil belum mumayyiz salat, enggak sah salatnya. Tapi boleh aja dibiarkan salat, enggak masalah. Cuman tidak sah sebagai ibadah. Oke? Kemudian tasarrufat dari segi akad juga tidak sah. Tasarrufat itu berkelakuan di sini dalam akad, jual beli, sewa jasa, sewa menyewa, barter, hibah dan seterusnya, itu tidak sah. Ya. Jadi dalam urusan uqud dan muamalat, akad-akad dan muamalah tidak sah. Tidak sah. Ya. Itu yang belum apa? Mumayyiz. Adapun yang mumayyiz, maka ibadahnya sah kalau terwujud syarat dan rukunnya. Maka salatnya bisa sah. Maka anak yang berusia tamyiz ketika terpenuhi syarat sah ibadah salat dan rukunnya dia faham, bacaannya faham, dia bisa menjadi imam, sah imamnya. Walaupun belakangnya itu orang dewasa, sah semua salatnya. Itu hukum. Ya. Kemudian tasarrufatnya juga sah. Tasarrufat muamalah maliyah juga sah. Tapi disyaratkan untuk perkara-perkara yang kecil. Ini syaratnya. Perkara-perkara yang kecil. Seperti beli cilok. Kecil itu enggak besar. Kecuali kalau beli cilok sama gerobaknya sama pedagangnya dibeli semua. Itu enggak bisa. Ya, abang beli cilok 5.000 perak, sekarang 5.000 perak ya sekarang ya. 5.000 beli cilok, sah atau tidak sah? Sah, karena itu kecil dan itu wajar untuk anak-anak segitu. Ya. Adapun kalau dia beli cilok sama dandangnya sekalian, maka ini enggak sah, karena itu termasuk tidak relevan secara uruf terhadap anak kecil ini. Beli mobil, enggak sah. Kalau mobil-mobilan mobil-mobilan pun belum tentu sah. Karena harga mobil-mobilan kadang-kadang ratusan ribu. Tapi ini anak ini udah bisa pakai banking, ini orang tuanya nih yang terlalu manjain.
Ya, orang tuanya nggak pakai m-banking supaya nggak boros, anaknya dikasih m-banking. Jadi untuk hal-hal kecil yang cocok untuk anak-anak ini sah. Di sekolahnya dia sudah ngerti karena pergaulan, sudah paham perkataan, paham harga, paham jual beli. Maka beli cilor, cireng, cilok, dan cici-cici lainnya itu insya Allah gak masalah. Iya. Bagaimana dengan bayar SPP? Nah ini dia. Kalau bayar SPP pakai uang dia pribadi tidak sah. Tapi kalau hanya sebagai titipan maka sah. Karena di sini akadnya bukan akad pembayaran, tapi akad titipan, wadiah, menitipkan. Orang tua yang menitipkan duit. Yang berakad siapa sebenarnya di sini? Yaitu orang tuanya dengan ini. Tapi ini juga akad wakalah ya. Sebagian ulama membolehkan wakalah untuk anak-anak kalau memang dia cakap. Tapi insya Allah gak apa-apa. Kita titip Nina, nanti kasih ke TU ya. Ini titipnya, ada suratnya, amplop, kemudian ada uangnya dan keterangannya. Kamu kasih aja ke TU. Tahu kan Pak siapa? Oh iya Pak Sarif ya. Udah kasih Pak nih dari ibu saya. Ya. Ya, terus Pak. Loh, apa ini? Bayar SPP Pak. Ya kata Pak Sarifnya, wah nggak bisa, kamu masih bocil, belum mumayyiz dan seterusnya. Enggak, dia boleh kalau udah mumayyiz boleh. Ya begitu. Adapun yang belum mumayyiz maka nggak boleh kita memberikan titipan-titipan seperti ini. Oke, di sini bisa dipahami berarti ya. Ya, jadi ada istilah mumayyiz dan ada bukan mumayyiz. Baik. Kalau misalnya nih anak kecil yang ini nih, anak kandung, anak siapa ini? Ini anak siapa ini yang pakai baju marun ini? Mana bapaknya? Bapak kau mana? Di belakang. Itu di belakang ibu-ibu. Sama ibunya doang. Bapaknya? Wallahu alam lah, wallahu alam. Usia berapa kamu? 10. Ya, ini udah tamyiz ini kelihatan. Nah, Nak, ini anak ya, putra. Nak, namanya siapa, Nak? Ibrahim. Enggak, bukan kamu, yang ini. Hah? Malik. Masya Allah, Ibrahim Malik. Malik Ibrahim. Usia berapa Malik? 7. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 1. Itu paham perintah larang udah paham, Mbak? Ya udah tamyiz beliau berarti. Coba yang lebih asyaddu bocilan daripada ini, lebih bocil lagi pada ini. Dek. Nah, ini putranya, Pak. Dek. Nah, ini agak gelagapan. Nah, ini berarti belum tamyiz ini. Belum tamyiz, agak gelagapan, belum tamyiz. Ini belum. Maka kalau misalnya dia beli cimol enggak sah pembeliannya. Ya. Taib. Jadi di situ udah paham. Taib. Sekarang kita menuju ke yang ketiga. Yaitu apa tadi yang ketiga? Hukum atau status murtadnya anak kecil. Para ulama bersepakat bahwasanya anak kecil yang belum mumayyiz, ya, kalau dia mengucapkan kalimat murtad atau kufur maka tidak dianggap. Enggak dia. Ini ulama sepakat semuanya. Anak usia tamyiz, ana ulang tadi yang tadi ada faedah belum ana sebarkan tadi. Barometer tamyiz atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Ada yang membarometerkan 7 tahun. Kalau 7 tahun usia tamyiz, kalau belum 7 tahun belum usia tamyiz, dengan dalil yang mereka ambil yaitu hadis Nabi SAW, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum li 'ashrin. Perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian untuk solat ketika mereka berusia 7 tahun. Maka sebagian ulama beristinbat dari ini, berarti 7 tahun barometernya. Itu pendapat pertama dari sebagian ulama. Pendapat kedua, dan ini yang lebih sahih sebenarnya. Pendapat kedua, bahwasanya tamyiz atau tidaknya seorang anak, mumayyiz atau belumnya dia, itu bukan di bilangan usia, karena anak itu beda-beda. Lalu di mana? Ya tadi yang saya sebutkan definisinya. Anak yang memiliki pemahaman yang baik terhadap perkataan yang diterima atau perintah atau larangan, ya, dan mengerti baik atau buruk secara umum.
maka ini usia tamyiz. Dan itu beda-beda anak-anak. Ada 8 tahun tapi pelangak pelongo. Dek, nama kamu siapa? Jupri misalnya. Kamu anak siapa? Bapak kamu siapa namanya? Bapak ada di rumah, nggak nyambung. Ini ima belum tamyiz, ima agak konslet sedikit atau banyak pikiran mungkin. Ya, yang seperti ini belum tahu. Ini masih susah ini diajak ngobrol. Nggak ngerti orang anak ini. Ya. Maka ini belum tamyiz. Itu barometer yang lebih tepat adalah dibedakan. Ada anak usia 5 tahun tapi faham. Maka ini usia tamyiz. Cuman belum diwajibkan atas kita untuk memerintahkan salat, belum wajib. Karena kalau memerintahkan untuk salat, barometernya di hadis Nabi 7 tahun. Baru kita wajib untuk memerintahkan dia untuk salat. Ya. Tapi ini maksudnya tamyiz atau belum tamyiz adalah kesahan salat dia. Kalau dia salat bisa sah. Walaupun 5 tahun. Dan kalau dia berakad, sah akadnya untuk masalah-masalah kecil atau dagangan-dagangan yang sesuai dengan uruf anak kecil. Seperti yang tadi, mainan-mainan kecil, mobil-mobilan kecil. Tapi kalau misalnya anak-anak ke Indomaret, udah usia tamyiz, belum balik. Terus dia beli voucher game. Nah, ini muskilah ini. Ya, kasirnya udah gitu nggak ngerti ngaji lagi kasirnya. Ya, kasirnya yang penting ada untung, anak-anak. Mbak, beli voucher ini. Kalau yang voucher 100-an mungkin oke lah. Untuk uruf sekarang mungkin masih biasa lah. Tapi dia beli yang 500.000 atau 5 voucher. Atau bukan voucher game, voucher belanja Indomaret dia beli 500. 5 pieces. Apakah tasarrufat ini sah? Tidak sah. Karena ini enggak relevan dengan usia dia. Walaupun memayyiz, enggak sah. Maka kasir ini apa? Harus melarang. Kasir udah ngaji, ya, jenggotan, pakai baju Indomaret nggak isbal, ya, pakai peci, ya, masya Allah. Itu nggak ada di dunia ini, belum ada ya. Anggap aja dia masya Allah, salafi, akidahnya salafi, ya, fikihnya Hanbali, masya Allah. Ya, kemudian bilang, dek maaf, ini nggak boleh, adek beli segini. Kalau 1 nggak apa-apa, kalau 5 saya nggak bolehin. Ya, kamu anaknya siapa? Itu bapaknya di belakang. Oh, bapaknya. Pak, ini nggak boleh. Bapak beli nggak apa-apa. Tapi kalau ini anak belum sah secara akad syar'i. Itu bapaknya. Masya Allah ini. Kamu udah nikah belum? Nggak ditanya sama bapaknya. Ya, belum Pak. Lagi nyari jodoh. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Lanjutan cerita antum karang sendiri. Ya. Ya. Baik, seperti itu. Kembali ke pembahasan yang ketiga. Status murtadnya anak yang mumayyiz. Kalau anak yang belum mumayyiz, perkataannya itu tidak ada ibrah dalam Islam. Ya, enggak ada. Kalau misalnya anak ini menyanyikan lagu yang berisi kekufuran yang jelas, itu tidak dianggap apa-apa. Tapi diajari supaya jangan seperti itu. Tidak ada berubah status keislamannya. Oke? Kalau anak ini udah mumayyiz, ya, udah mumayyiz dan dia mengucapkan kalimat kufur dengan sengaja, dengan ikhtiarnya, dan mengucapkan gue pindah agama loh dan seterusnya, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Tapi saya tidak ingin menenggelamkan jemaah di khilafiyah karena banyak sekali khilafiyah di pembahasan kita. Kita hanya pilihkan mana yang wallahu alam lebih kuat, ya. Lebih kuat. Maka langsung kita pilihkan tanpa menyebutkan. Kita hanya menyebutkan ini masalah khilafiyah tanpa menyebut semua dari daftar-daftar khilaf itu. Kita menyebutkan yang lebih kuatnya aja, bahwasanya anak kecil mumayyiz ketika dia mengucapkan kalimat kufur dengan sengaja, ya, atau mengatakan murtad dengan sengaja, mengatakan pindah agama dengan sengaja, maka ini juga tidak dianggap dalam Islam. Kemurtadannya tidak sah, dia tetap pada keaslian agamanya. Ini kalau belum baligh di usia tamyiz. Walaupun dia faham baik dan buruk, walaupun dia faham Islam dan kufur, dia faham. Maka sebelum dia baligh tidak dianggap kemurtadannya, itu yang lebih sahih. Ya, dengan dalil yaitu rufi'al qalamu an thalathah. Pena catatan amal, bukan catatan takdir. Pena catatan amal
itu dinonaktifkan untuk 3 macam orang, yaitu yang tidur sampai dia apa? Bangun. Orang kalau tidur pulas mengucapkan kalimat kufur, murtad gak dia? Enggak. Iya, enggak. Ya. Wa man wa'ani as-sabi hatta yahtalim. Anak kecil, sabi ini kan tadi apa yang sebelum baligh, walaupun usia tamyiz. Dia belum baligh. Apapun kalimat kufur terucap dari lisannya enggak dianggap dalam Islam. Dia tetap kepada keaslian agamanya, Islam. Wa 'anil majnuni hatta yaqil. Dan juga orang yang majnun tertutup akalnya karena gila atau karena kesurupan yang full. Kalau kesurupan full, maksudnya kesurupan yang membuat dia tidak bisa mengendalikan dirinya, atau gila, kepentok apa mungkin, atau minum apa terus gila, maka ini tidak diangkat, tidak dicatat untuknya kalimat-kalimatnya. Ini yang lebih sahih insyaallah. Sampai sini paham gak jemaah sekalian? Karena mungkin terjadi loh. Anak-anak usia tamyiz, SD kelas 5, kelas 6 ngomong kalimat-kalimat kufur atau menghinakan Islam. Kita enggak menganggap dia, wah murtad kamu dek. Enggak, karena dia belum baligh. Maka kita gembleng didik. Dihukum boleh enggak? Dihukum boleh. Tapi bukan dihukum pancung apa-apa karena murtad, bukan. Melainkan dihukum, dita'zir agar dia terdidik supaya jangan mengucapkan kalimat itu lagi. Ya begitu, ya. Insyaallah faham insyaallah. Dan dalam suatu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tuktabu lis-saghiri hasanatuhu wa la tuktabu alaihi sayyi'atuh. Anak-anak kecil itu dicatatkan kebaikan-kebaikannya insyaallah. Adapun keburukan-keburukannya itu tidak dicatat. Maksudnya malaikat mencatat amal. Anak kecil kalau berbuat keburukan, ya, maka ini ada 2 kemungkinan. Imma keburukan yang berkaitan dengan maksiat terhadap hak Allah, imma keburukan yang berkaitan dengan hak manusia atau melanggar hak manusia. Kalau berkaitan dengan keburukan yang berkaitan dengan hak Allah, seperti tidak salat, ya, seperti ngomong jorok dan semisalnya, maka ini tentu tidak dicatat, ya, keburukan tersebut, dan orang tuanya juga tidak mendapatkan, atau orang tuanya tidak bertanggung jawab dari segi penggantian sesuatu, tidak menjamin apa-apa. Maksudnya tidak memberikan jaminan apa-apa. Cukup orang tuanya mendidiknya dan orang tuanya memperbaiki pendidikannya, ya. Adapun kalau anak kecil, baik mumayyiz atau ghair mumayyiz, dia melakukan sesuatu yang merugikan hak orang lain, tidak dicatat juga di dalam catatan amal, tidak. Namun diwajibkan atas wali atau orang tuanya untuk memberikan jaminan. Jaminan di sini atau gantinya. Misal, anak kecil usia 5 tahun main kelereng, tapi bukan kayak gini mainnya. Kayak gini mainnya. Kemudian kelempar kena kaca rumah tetangga, pecah. Tayyib. Tetangga marah. Apakah tetangga itu minta ganti? Wahai bocil, kamu telah memecahkan kaca jendelaku. Berikan gantinya. Bocilnya bingung. Sekarang siapa yang menjamin? Walinya atau orang tuanya? Kata orang tuanya, biar aku yang menggantinya. Ya iyalah, wajib atas orang tuanya. Begitu, ya. Jadi jangan namanya juga bocil pak, nggak ngerti apa-apa. Iya, bocil nggak ngerti apa-apa. Bener, ntar kalau gitu terus, ya repot juga orang tuanya akhirnya. Maka harus menggantinya, ya begitu. Karena berkaitan dengan hak manusiawi, hak orang lain. Begitu juga kalau misalnya bocilnya main tembak-tembakan, kan ada tembak-tembakan bohongan yang pelurunya itu dari kecil, ya, peluru kecil gitu. Ya, nembak sembarangan, kemudian terkena bocil lainnya, cetar, gitu kan, luka, ya. Maka apakah dia wajib mengganti bocil itu? Enggak. Maka orang tuanya mengganti biaya perawatannya. Seperti itu, ya. Taib, kita lanjut. Jadi yang ini udah paham insyaallah, kalau anak kecil walaupun sudah mumayyiz dan dia mengucapkan kalimat kufur, maka tidak divonis kafir.
karena tidak dicatatkan untuknya keburukan-keburukannya. Dan itu kan kalimat kufur berkaitan dengan hak Allah. Maka yang wajib sekarang orang tuanya hanya apa? Mendidiknya supaya tidak mengucapkan kalimat itu, atau walinya kalau orang tuanya sudah tidak ada. Kemudian yang pembahasan berikutnya apa jemaah? Status anak-anak apa berikutnya? Masuk Islamnya. Itu benar. Nomor berapa sih sekarang? 4. Apa tuh? Anak-anaknya orang beriman di akhirat masuk gak ini pembahasan tadi Anda sebutkan gak? Nomor berapa itu? Ya udah sekarang. Anak-anak orang beriman di akhirat. Para ulama sepakat bahwasanya anak-anaknya orang beriman di dunia dihukumi sama seperti orang tuanya selama belum baligh. Jadi anak-anak yang orang beriman di dunia ini, maksudnya hukum duniawi di kehidupan kita sekarang, anak-anak itu dihukumi serupa dengan orang tuanya keduanya. Kalau orang tuanya keduanya beriman, ya beriman gitu. Kedua orang tuanya muslim, maka anak-anak ini selama belum balik ikut dengan dihukumi dengan kedua orang tuanya. Ya. Kalau sudah balik, maka itu sudah sendiri dilihat dia. Kalau kedua orang tuanya itu adalah mukmin muslim dan anaknya ini kafir, maka ibrahnya di anak ini karena udah balik gitu. Udah balik dan akil balik. Dan ulama juga sepakat bahwasanya anak-anak para nabi itu semua di surga. Maksudnya semuanya muslim di surga semuanya. Anak-anaknya para nabi ini sepakat semua ulama. Ya, sebagaimana hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu ketika anaknya Nabi Muhammad SAW yaitu Ibrahim, salah satu nama anak Nabi Muhammad laki-laki yaitu Ibrahim, wafat ya. Maka kata Nabi SAW, inna lahu murdi'an fil jannah. Sesungguhnya Ibrahim maksudnya anaknya Nabi Muhammad yang wafat, memiliki murdi', karena wafatnya di usia belum lama lahir, masih bayi sekali. Murdi', ya, sesungguhnya dia memiliki penyusu di surga. Ya begitu. Oke. Jadi anak-anak para nabi dengan pengkiasan hadis ini maka semuanya di surga. Itu sepakat para ulama dan ini menjadi dalil. Nah, adapun anak-anaknya selain para nabi, anak-anak kaum mukminin. Ya. Di akhirat, kalau tadi kan kita pertama bilang di dunia statusnya apa? Sama orang tuanya. Jadi nggak boleh kita melihat ada dua anak, ikhwan akhwat punya anak. Terus anak-anaknya tanya, kamu kafir atau muslim? Ya lihat orang tuanya lah. Itu di dunia. Adapun di akhirat, kan anak-anak ini nggak tahu pendidikannya gimana dan seterusnya. Tapi dia anak-anaknya orang beriman. Maka ada khilaf ya, namun kita ambil pendapat yang lebih tepat, pendapat jumhur ulama bahwasanya anak-anak kaum mukminin itu di surga semuanya. Di surga semuanya. Yang belum baligh ya. Yang belum baligh di surga semuanya. Ya. Dalilnya apa? Di antaranya surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman juga keturunan mereka mengikuti mereka dengan keimanan, maka kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka. Jadi kita akan bertemu dengan anak-anak kita yang mukmin. Itu dalilnya. Maka di surga yang belum baligh, maka siapapun anak kecil dari orang-orang beriman, kedua orang tua beriman, anak kecil ini mengikuti kedua orang tuanya di dunia ya. Dan sekali tadi kalau misalnya anak kecil ini dia murtad, tidak ada ibrah ya kan? Tetap dalam keislamannya. Kalau dia wafat, maka di akhirat maka menjadi ahlul jannah. Itu dalilnya tadi surat At-Tur ayat 21. Juga dalil lain dari hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW di suatu majelis duduk bersama para sahabatnya, kemudian ada salah satu dari sahabat datang kepadanya anaknya. Kemudian anaknya gelendotan di belakang.
ya apa gelendotan di belakang ya. Apa namanya gelendotan ya? Apa sih namanya itu? Gemblokan. Gemblokan di belakang. Terus habis itu dia naruh anaknya di depannya sambil sila ditaruh di depannya, duduk di depannya. Ya. Maka suatu ketika Nabi SAW juga duduk bareng dengan para sahabatnya di beberapa waktu kemudian beliau tidak menemukan bapak itu lagi, sahabat itu lagi. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, di mana bapak ini, fulan ini di mana kok nggak kelihatan? Maka kata sahabat lainnya, ya Rasulullah, putranya, anaknya yang waktu itu engkau lihat di majelis ini yang gelendotan itu, qadarullah telah wafat. Dan beliau itu tidak mau ke majelis engkau karena kau ke majelis engkau pasti akan terkenang dengan anaknya sehingga dia sedih. Paham nggak di sini? Maka kemudian panggil beliau ke sini. Maka dipanggillah beliau. Sahabat itu dipanggil yang baru wafat anaknya itu. Ya, maka menceritakan hal tersebut. Maka kata Nabi SAW, kamu mau mana? Apakah kau mau anakmu itu lebih dahulu ke surga dan membukakan pintu surga untukmu, atau gimana? Maka dia bilang, ya Rasulullah, saya pengen anak saya membukakan pintu saya duluan. Gak apa-apa dia duluan ke surga dan membukakan untuk saya ayahnya ke pintu surga. Saya mau itu. Maka engkau mendapatkan itu. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak kaum mukminin itu tempatnya di surga. Tanpa kecuali. Yang mengecualikan harus mendatangkan dalil, ya. Jadi begitu, paham insyaallah ya. Jadi ini merupakan tasliyah dan hiburan bagi orang-orang yang anak-anaknya wafat, belum baligh. Ya. Dan sudah berbentuk manusia, sudah lahir. Adapun kalau anaknya masih berupa janin dan sudah ditiupkan padanya ruh, maka itu khilaf dia di antara ulama apakah nanti akan terwujud jadi anak di surga atau tidak, wajib enggak tahu, Allah alam. Tidak ada dalil yang menunjukkan khusus tentang itu, jadi kita tidak bisa berbicara, wallahu alam. Oke? Oke, begitu. Ada pertanyaan nanti aja, pertanyaan enggak usah nanya dulu ya, antum diam aja dulu ya, jangan nanya apa-apa. Ya, kalau memang ada pertanyaan ditulis saja, ya bebas mau nanya apapun fadhal. Tapi mudah-mudahan ada waktunya nanti insyaallah. Kemudian permasalahan kelima. Masuk Islamnya anak kecil mumayyiz. Masuk Islamnya anak kecil mumayyiz. Ingat tadi ya, mumayyiz berarti dia sudah faham perkataan dengan baik, perintah, larangan dan memahami baik dan buruk. Anak kecil mumayyiz ini masuk Islam. Gimana itu ya? Sebelumnya kita katakan para ulama bersepakat. Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang baligh dan akil baligh, orang yang akil, berakal dan baligh itu kalau dia masuk Islam dan sesuai taat gitu, maka dia sah keislamannya. Itu jelas, itu semua sepakat ya. Ada orang akil baligh usia 15 tahun, 16 tahun, remaja, ABG atau dewasa, saya masuk Islam, masuk mengucapkan syahadat, maka sah keislamannya selama setelah itu dia sholat habis itu ya. Taib, itu sepakat. Ya. Juga bagaimana? Juga para ulama bersepakat tidak dianggap keislaman, tidak dianggap masuk Islamnya anak-anak orang kafir kalau belum mumayyiz. Tidak dianggap masuk Islamnya anak-anak orang kafir kalau belum mumayyiz. Ini pahami baik-baik. Tidak dianggap masuk Islamnya anak-anak orang kafir kalau belum mumayyiz. Misal ada bocil anaknya orang kafir, kedua orang tuanya kafir. Anak kecil ini 5 tahun. Dia enggak ngerti, belum mumayyiz, enggak ngerti apa-apa. Ya cuma bisa main doang. Kemudian bilang, dan dia orang Nasrani, dia anak Nasrani. Terus dia bilang, teman-temanku masuk Islam, teman-temanku rata-rata Islam, aku masuk Islam aja deh. Ya, maka enggak dianggap. Dalam Islam enggak, ini tetap anak orang kafir. Atau dia diajari oleh teman-temannya atau oleh gurunya, dia masih TK. Masih super bocil lah pokoknya. Nah, kemudian dia sama orang tuanya Nasrani, tapi di TK Raudhatul Atfal. Masya Allah. Iya, karena nggak ada TK Nasrani di sini. Mungkin udah ada TK ini nggak apa-apa lah. Udah ajarin aja Ustaz, apaan kek ajarin gitu.
Dia ajarin syahadat. Nah, ucapin asyhadu anna Muhammad, dia ikutin sampai terjemahnya diikutin. Nah, sekarang kamu masuk Islam ya. Ya udah, kamu sekarang pakai jubah, nah. Pulang-pulang, lah, kok kamu kok pakai baju kadrun kayak gini, kata orang tuanya. Ya. Bukan, lepas. Bu, saya kata Pak Guru udah masuk Islam. Taib, kan kaget orang tuanya. Ya, bagaimana hukumnya ini dalam Islam? Statusnya anak ini gimana? Apakah Muslim? Jawabannya ulama bersepakat tidak dianggap, dia tetap anak orang kafir. Hukum di dunia dia tetap hukum kafir. Oke, paham ya di sini ya? Di dunia hukumnya hukum kafir. Begitu. Walaupun diajarin syahadat, bahkan diajarin rukun Islam, rukun iman, hafal dia. Usia 5 tahun misalnya, karena TK-nya Rodatul Atfal. Iya. Nah, bahkan dicokokin usul salasah. Iya. Iya. Enggak dianggap, benar enggak dianggap. Karena dia enggak ngerti dia. Belum tamyiz, enggak ngerti, dia enggak paham. Maka hukum di dunia dia hukumnya apa? Tetap anaknya orang kafir, tetap hukum kafir. Artinya kalau misalnya anak habis diajarin khatam usul salasah, mati habis itu dikafanin enggak? Enggak. Dia dikuburin sesuai kuburan keluarganya kafir. Didoain enggak? Ya itu nanti akan ada pembahasan masalah di akhiratnya. Jadi hukum seperti orang kafir. Ya, dan tidak dikuburi di penguburan orang-orang muslim. Iya. Walaupun khatam usul salasah, bahkan lanjut ke kitab Masail Jahiliyah, kitab tauhid, tetap aja. Ini bukan menjelekkan dia, ya, emang hukum dunia seperti itu. Taib. Namun bagaimana kalau misalnya anak kecil ini sudah mumayyiz, sudah faham perkataan, faham larangan, perintah, ya, maka apa hukumnya? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah tentang anak seperti ini. Ya. Apa hukumnya jemaah sekalian? Hukum anak kecil mumayyiz yang masuk Islam, sah keislamannya. Sah keislamannya walaupun belum baligh. Sah keislamannya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik bahwasanya ada gulaman Yahudian, ada anak kecil Yahudi. Ingat, gulam tadi apa? Anak kecil yang dari usia bayi, toddler sampai usia 9 atau 10 tahun, belum baligh. Yahudi dia dan membantu Nabi SAW. Menjadi pembantu. Mungkin antum pernah dengar hadis ini. Suatu ketika anak kecil ini marid, yaitu sakit. Marid bukan merit, ya marid, ya sakit. Maka Nabi SAW menjenguknya. Ingat, Nabi SAW menjenguk orang kafir, anak kecil yang sakit. Tapi dalam rangka apa? Dakwah. Ya, maka dekat kepalanya anak kecil ini Rasulullah duduk. Maka kata Rasulullah, aslim. Apa aslim di sini? Masuk Islam ya kamu nak. Maka anak kecil ini melihat ke bapaknya. Bapaknya Yahudi juga. Dan bapaknya dekat situ, ada di situ juga. Apa kata bapaknya? Ati' Abul Qasim. Taatilah Muhammad itu. Maka dia pun masuk Islam. Masuk Islam tuh bocil dan masuk Islam. Bapaknya masih tetap aja beleguk gitu. Tetap aja bapaknya kayak gitu. Ya. Bapaknya enggak masuk Islam. Anaknya masuk Islam. Belum baligh. Maka masuk Islam tuh anak. Fa kharajan Nabi SAW. Nabi kemudian keluar selesai dan Nabi berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya keislaman anak kecil, sabi yang mumayyiz itu sah dan dia dianggap sebagai Islam walaupun kedua orang tuanya Yahudi atau kafir. Begitu. Maka kalau ada anak belum baligh tapi berakal dan dia faham tentang Islam, masuk Islam sah. Kan ada tuh pernah ada videonya kayak gitu. Maka sah keislamannya dan kita hukumi dia sebagai muslim. Kalau dia mati kita kuburkan dia. Kita tahlilin enggak? Ya enggak, kok itu beda lagi, itu bid'ah nanti jadinya. Ya. Taib. Juga dari lainnya yaitu kata Nabi SAW, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah, thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Tidaklah
seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas itu, maka dia akan masuk surga, melainkan pasti dia masuk surga. Juga dalil lainnya, Nabi SAW menerima keislaman Ali bin Abi Thalib, dan dikatakan oleh para ulama Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil pertama yang masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa sahnya keislaman anak kecil tapi yang memayyiz. Karena apa? Karena dia faham dirinya masuk Islam. Ya, tapi dengan pemahaman bahwa dirinya masuk Islam. Adapun kalau cuman ikut-ikutan doang, maka ini belum disebut apa? Belum disebut masuk Islam. Ya, sebagaimana anak kecil, anak SD namanya Santos misalnya, tapi SD-nya di Nurul Jannah, SDIT Nurul Jannah, dia Kristen dewe kan. Dia ajarin asyhadu an la ilaha illallah, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia enggak ada niatan masuk Islam, cuman ikut aja, maka enggak dianggap masuk Islam. Karena cuma ngomong doang, enggak dianggap masuk Islam. Karena cuma ngomong dan cuma ikut-ikutan doang, maka enggak dianggap masuk Islam. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya, karena kita tahu bahwa dia cuma ikut doang, enggak ada niatan untuk masuk Islam. Kemudian berikutnya pembahasannya apa? Anak kecil yang masuk Islam, anak kecil yang salah satu dari orang tuanya masuk Islam. Anak kecil yang salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam. Oke. Ingat kembali, segarkan ingatan bahwa saya anak kecil yang maksud yang belum baligh, ya. Sebelumnya kita katakan para ulama bersepakat bahwasanya jika kedua orang tuanya masuk Islam, maka anak-anaknya mengikuti keislaman kedua orang tuanya. Dia hukumnya mengikuti kedua orang tuanya kalau keduanya masuk Islam. Jadi bapak ibunya mu'allaf, maka anaknya dihukumi mu'allaf juga, dihukumi muslim. Begitu. Itu kalau anak kecil, anak keduanya belum apa? Belum baligh. Ya, jadi misal bapak ibunya dapat hidayah, ya. Karena suatu ketika bapak ibunya lagi kesulitan di safar, kemudian tiba-tibanya ada seorang muslim ustadz lagi berbuat ihsan pada mereka berdua dengan tulus. Ya, kemudian ditanya, dikatakan oleh kedua orangnya, Pak Ustadz, saya ini dan istri saya dan keluarga saya ini keluarga cemara loh. Tahu nggak keluarga cemara? Itu hati-hati, itu keluarga cemara itu bukan keluarga muslim loh. Iya kan? Makanya keluarga cemara. Ya. Ya kan, makanya keluarga cemara karena pohonnya pohon cemara gitu loh. Iya. Coba kalau keluarga beringin, ya kan nggak tahu udah jadi apa tuh. Nah, keluarga cemara kami ini non muslim loh, Pak Ustadz gitu. Maka kata Pak Ustadznya disebutkan dalil-dalilnya. Wah, di surat Al-Maidah begini, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Wah, disebutkan bahasa Arab dan terjemahannya dan ayatnya dan nomor ayatnya dan letaknya di mana disebutkan. Sampai terbelalak itu. Masya Allah, ini luar biasa nih. Ya, memang Anda mau non muslim tapi Anda memiliki hak muasyarah dan ihsan dari kami, maka enggak masalah dengan ini. Bahkan kami mencari pahala dari Allah dengan berbuat baik kepada Anda. Masya Allah, kagum, ya, takjub, terharu. Sampai kemudian pas lagi nyetir pulang, kedua orang kafir ini bilang, kedua orang berundicide, kemudian kayaknya emang Islam agama yang rahmat, agama yang baik ya. Masya Allah, gimana kalau kita masuk Islam aja, Beb? Good idea, kata istrinya. Ayo kita masuk Islam aja lah. Akhirnya masuk Islam, datang ke ustadz, masuk Islam. Anaknya para bocilers ini gimana? Hah? Mereka dihukumi ikut dengan agama orang tuanya. Dan gak terbayang bocil-bocil ini tetap stand dengan prinsip agamanya. Pokoknya papi mami masuk Islam, aku tidak gitu. Kayaknya gak bakal deh. Aku tetap kafir, biarin masuk neraka. Gak bakal ngomong kayak gitu. Mereka dihukumi sesuai dengan hukum kedua orang tuanya. Ini sepakat para ulama. Nah, juga para ulama bersepakat bahwasanya anak-anak yang sudah baligh namun aslinya kafir itu tidak serta-merta langsung menjadi muslim dengan keislaman salah satu dari kedua orang tua. Ya. Jadi kalau misalnya salah satu dari orang tua, bapak atau ibunya masuk Islam, ini anaknya udah pada baligh dan asli kafir, enggak langsung dihukumi Islam, enggak langsung dihukumi Islam.
Dilihat dia ini ikut nggak dengan Islam, anak-anak ini yang sudah balik ya, yang sudah balik. Begitu ya. Yang jadi ikhtilaf dan perselisihan ulama adalah anak kecil belum balik. Kalau misalnya salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, tapi satunya enggak. Ya. Salah satu dari orang tuanya masuk Islam, satunya lagi enggak. Ya. Ini khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Namun sebenarnya kita perlu lihat lagi ke konteks masuk Islamnya. Kalau yang masuk Islam adalah bapaknya, ini sebelum ke anak ya, yang masuk Islam bapaknya, istrinya masih kafir, maka dilihat apakah istrinya Nasrani atau Yahudi atau non Nasrani non Yahudi. Kalau istrinya ateis atau Buddha atau Hindu, maka wajib difasakh nikahnya. Wajib dipisah karena bapak ini muslim. Seorang muslim laki-laki tidak boleh mempunyai istri musyrikah non ahli kitab. Maka difasakh. Fasakh ini artinya adalah pembubaran akad nikah. Tidak berstatus suami istri lagi. Langsung setelah masuk Islam. Ya itu dulu. Itu dulu harus difahami dulu. Kalau misalnya istrinya adalah Nasraniyah atau Yahudiyah, maka dilihat nanti anaknya gimana. Ya. Kalau anaknya lebih dominan ke pengasuhan istrinya, maka wallahu alam lebih ke bagaimana pengasuhannya. Begitu. Ini khilaf di antara ulama. Namun kalau ada pendapat seperti ini, saya lebih pro ke pendapat ini karena dilihat, ditinjau dari bagaimana kedekatannya dengan orang tua. Namun kalau pendidikan bapak dan ibunya sama, maksudnya bapaknya muslim masuk Islam, ibunya Nasraniyah atau Yahudiyah, dan kedua-duanya sama-sama mendidik anaknya, maka wallahu alam hukumnya dikembalikan kepada hukum orang Islam, anak-anaknya ini. Hukumnya dikembalikan kepada hukum orang Islam. Iya, yaitu hukum bapaknya orang Islam. Begitu. Ya. Begitu pula kalau misalnya difasakh karena istrinya ini adalah Buddha misalnya. Pisah mereka, dan anak-anaknya kemudian ikut bapaknya, maka anak-anaknya muslim, dihukumi muslim yang belum balik. Begitu ya. Adapun kalau punya anak sudah balik dan bapaknya masuk Islam, mereka berpisah, walaupun anaknya ikut bapaknya, tidak langsung serta anak yang balik ini tidak langsung dihukumi muslim. Menunggu dia masuk Islam dulu, keridhaan dia masuk Islam, karena dia sudah balik. Begitu ya, begitu rinciannya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya istrinya yang masuk Islam, ya, istrinya masuk Islam, kemudian suaminya kafir, entah Yahudi, entah Nasrani, entah Buddha, entah Hindu dan seterusnya. Maka wajib segera difasakh karena enggak boleh seorang muslimah punya suami kafir dari jenis manapun. Enggak boleh. Anak-anaknya gimana? Anak-anak gimana? Kalau anak-anak tersebut belum berusia 7 tahun, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh. Atau di atas 7 tahun, kalau ibu itu khawatir anak-anaknya ikut dengan agama bapaknya, maka lebih berhak anak-anaknya. Maka diikutkan anak-anaknya ke agama ibunya Islam. Kecuali kalau anak-anak itu dirampas atau dipegang oleh bapaknya dan ikut dengan agama bapaknya, agama mereka asal, yaitu maka tetap kafir. Itu rinciannya seperti itu jemaah sekalian. Ya. Kalau lupa nanti rinciannya tanya aja ya. Tapi ini memang kasus tidak banyak, namun ketika terjadi kasus ini banyak orang bingung. Ini status anaknya gimana, begitu ya. Seperti itu jemaah sekalian. Baik, kemudian apa? Kasus berikutnya nomor berapa ya tadi ya? 7 apa tuh 7? Atau kita udahin aja? Ada tanya jawab enggak jemaah? Ini ada waktu 25 menit buat tanya, atau ada waktu 15 menit ya. Atau 5 menit aja enggak apa-apa. Ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Ada yang mau langsung nanya, fadhal. Kalau nggak salah di surat An-Nisa itu kan ada pengelolaan
Rushd. Ya. Fa in anastum minhu rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau misalnya anastum minhu rushda, yaitu kalian mendapatkan anak ini sudah rushd. Rushd itu barometernya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rushd di sini barometernya baligh. Ada yang mengatakan rushd itu barometernya adalah dia sudah memiliki kesiapan untuk mengelola harta sendiri. Wallahu alam, mungkin yang lebih bermaslahat adalah rushd ini dimaknai dengan kecakapan tasarruf, yaitu kepemilikan, kecakapan untuk mengelola harta sendiri. Itu yang lebih benar, karena ketika anak berusia baligh itu belum tentu dia cakap dalam bertasarruf, yaitu cakap dalam muamalah. Maka rushd di sini wallahu alam adalah ketika anak itu sudah memiliki kecakapan untuk memanage harta. Begitu Pak. Jadi anak kita kalau misalnya SMP udah baligh, itu belum tentu dia cakap dalam pengelolaan harta. Ya. Bahkan ketika usia mahasiswa pun ada yang belum rushd, belum rasyid. Maka dikembalikan kepada gimana anak tersebut, gitu Pak. Ya. Adapun kalau anak tersebut sudah menikah, maka ini lazim, pasti dia sudah rushd. Maka anak yatim, kalau dia anak yatim kan berarti yang tidak punya bapak atau wafat bapaknya ketika dia masih belum baligh. Kalau dia sudah baligh dan dia cakap dalam bertasarruf, yaitu bermuamalah, maka fadhal, baru dikasih hartanya sepenuhnya buat dia. Begitu. Sebagian ulama berpendapat tidak begitu. Kalau dia sudah baligh maka dia sudah rushd. Namun ini wallahu alam kurang sadid, kurang tepat. Karena apa? Karena kenyataannya tidak semua anak habis baligh haid langsung bisa cakap dalam bertasarruf, enggak. Begitu Pak ya. Seperti itu wallahu a'lam. Tapi biar enggak nanggung, kita ini aja dulu. Ya, hukum anak kecil kalau wafat kedua bapaknya atau salah satunya, itu ya kalau enggak salah ya. Maka bagaimana hukumnya? Ya, benar enggak itu enggak? Tadi nomor berapa tuh? Benar enggak itu? Anak kecil kalau wafat kedua orang tuanya atau salah satunya. Kalau misalnya kedua orang tuanya itu muslim, ya jelas anak kecil ini kalau wafat orang tuanya tetap muslim. Kalau misalnya kedua orang tuanya kafir, maka bagaimana anak ini? Maka para orang berselisih. Ada yang meninjau dilihat dari kondisi daerah. Ada yang meninjau dilihat dari al-muhim mengisi kondisi daerah. Ada yang meninjau dari murni keluarganya. Yang mengatakan dari kondisi daerah, maka dilihat yaitu kalau dia di negeri Islam, maka anak kecil ini kok wafat kedua orang tuanya, maka anak kecil ini dihukumi muslim. Ada yang mengatakan begitu dari ulama. Ada yang mengatakan dikembalikan kepada keluarganya. Kalau keluarganya memang kafir umumnya, maka dia dihukumi sebagaimana aslinya kedua bapaknya, yaitu kafir. Kalau keluarganya umumnya muslim, namun memang kedua bapaknya saja yang kafir, maka dikembalikan kepada keluarganya yang muslim. Wallahu alam, itu tinjauan nanti dikembalikan kepada case per case. Itu nggak bisa dimutlakan, kasus per kasus itu mah ya. Kasus per kasus. Nah, bagaimana hukumnya, bagaimana statusnya anak-anak orang musyrik di akhirat? Anak-anak orang musyrik di akhirat, ya. Ini ulama. Sebelumnya, kalau di dunia para ulama sepakat hukum status anak-anak musyrikin di dunia, maka kembali ke agamanya bapaknya, musyrik. Namun di akhirat gimana? Para ulama beda pendapat. Sampai 8 pendapat berbeda. Ada 8 model. Ya kalau kita bahas itu zuhur enggak mempan, sampai zuhur tetap aja kita bahas ini. Kita pilih yang lebih masyhur saja di antara kalangan ulama, bahwasanya anak-anak orang kafir ya kalau mati dalam keadaan masih belum baligh, maka wallahu alam tempatnya di surga. Ada orang-orang kafir, walaupun ada orang kafir, iya, maka tempatnya di surga. Baik mumayyiz, wafatnya pas mumayyiz atau belum mumayyiz. Ya. Dengan dalil kata Allah Azza wa Jalla
di surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan memberikan azab sampai kami mengutus rasul, mengutus hujjah, memberikan hujjah. Juga dari lain ya di surat Al-An'am, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan terdampak dengan dosa orang lain. Ya. Dan juga hadis yang langsung dari Nabi SAW. Tadi ayat ya, bukan hadis ya. Sekarang hadis yang kata Nabi SAW dalam ketika beliau melihat suatu mimpi, ya. Wa ammal wildan alladhi haulahu fa kullu mauludin mata al fitrah. Adapun anak-anak yang di sekitar Nabi Ibrahim di surga, di taman surga, maka itu adalah mereka yang dilahirkan anak-anak kecil yang masih wafat di atas fitrah. Umumnya anak-anak kecil semuanya itu di atas fitrah. Ketika dia baru balik, baru diperhitungkan perubahannya. Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, wa auladul musyrikin?" Wahai Rasulullah, apakah anak-anak musyrikin juga masuk ke dalam lingkaran circle yang melilingi Nabi Ibrahim di surga? Maka kata Nabi SAW, "Wa auladul musyrikin." Begitu pula dengan anak-anak kaum musyrikin, maka mereka di surga. Mungkin antum bertanya, loh tadi kan hadis Yahudi, anak Yahudi itu yang kata Nabi SAW, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Loh itu kan akhirnya anak kecil ini kalau mati dia masuk neraka. Maka jawabannya adalah enggak, anak kecil ini kalaupun mati dia tetap masuk surga, namun memiliki derajat surganya orang muslim pada aslinya. Ya. Dan maksud dari menyelamatkannya dari neraka adalah pertama, kekufuran pada asalnya itu terancam neraka, itu satu. Kedua, bisa jadi maksud Nabi SAW, kalau dia terus-menerus seperti ini, walaupun dia nggak mati, kemudian balik dalam keadaan kafir seperti ini, dia akan masuk neraka. Maka dari sekarang kita selamatkan, walaupun belum balik. Seperti itu maknanya. Maka Allah alam, intinya adalah bahwasanya anak-anaknya orang-orang kafir kalau mati sebelum balik, maka mereka akan masuk apa? Masuk surga. Apalagi ikhwan, ada lagi ya tersisa? Ummahat yang mencatat, ada nggak tersisa dari pembahasan? Yang ke-9 ada, tadi ke berapa tuh tadi? Baru 7, 8, 9. Ya. Anak-anaknya orang murtad. Anak-anaknya orang yang murtad. Ya. Gimana tuh anaknya orang murtad? Jadi orang tuanya murtad. Ya. Kalau misalnya orang tuanya murtad sebelum kelahiran anak-anak ini, masih jadi janin, maka anak-anak ini dihukumi apa? Dihukumi Islam. Selama anak ini masih di negeri Islam. Ini ijma' ulama. Misalnya anak-anak Indonesia, orang tuanya muslim tadinya, pas masih hamil, murtad keduanya. Maka ketika lahiran, anak-anak di sini, anak-anak muslim. Bagaimana kalau misalnya murtadnya setelah lahiran, habis lahiran murtad, padahal tadinya pas lagi janin masih Islam, pas lahiran murtad habis itu, maka ini dikembalikan kepada orang tuanya agamanya. Anak-anak ini sesuai dengan agama orang tuanya, itu yang dibahas oleh ulama. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai situ insyaallah pembahasannya. Bapak-bapak ada pertanyaan langsung mungkin? Oh enggak ada ya, saya baca ini. Syukur. Mau ngapain deh? Mumayyiz. Enggak, itu masih belum mumayyiz. Itu buktinya kayak gitu kelakuannya itu. Anak setelah dewasa tidak mau diajak sholat ke masjid, dosakah orang tua? Kalau anak setelah dewasa nggak mau diajak sholat ke masjid, tapi orang tuanya sudah mengajak, maka orang tua nggak berdosa. Dan belum tentu anak itu juga berdosa, karena mungkin dia nggak ngerti. Walaupun anak itu sudah balik, ini kan anak setelah dewasa, mungkin belum mengerti, atau mungkin dia ikuti pendapat bahwa saya sholat di masjid itu tidak wajib. Maka dia mungkin ikut pendapat ahli fikih yang seperti itu, maka kita kembalikan urusan pahala atau dosa kepada Allah.
Yang penting kita ajak untuk sholat di masjid. Maka kalau sudah mengajak dia nggak mau, maka hilang, maka kita tidak terbebani dengan dosa. Wallahu a'lam. Ini ibu-ibu yakin nih, nggak ada yang nanya nih. Kalau beneran, kalau nggak ada yang nanya, nanti saya langsung habiskan kajiannya ya. Saya langsung berhentikan kajiannya. Bapak-bapak ada mau nanya langsung nggak Pak? Kalau bapak-bapak nggak apa, nanya langsung nggak apa-apa? Nggak ada. Ya. Apakah sikap orang dewasa yang memindahkan shaf pertama untuk anak yang sholat berjamaah bisa dibenarkan? Tidak membolehkan anak berada di shaf pertama dengan alasan yang di belakang imam harus orang yang dewasa yang hafal Al-Quran. Ini di belakang imam atau di shaf pertama, beda nih. Ya, dua hal yang berbeda. Bukan menggeser tapi di shaf pertama. Bukan menggeser tetap di shaf pertama tapi memindahkan ke shaf belakang. Yang sahih adalah anak kecil tidak boleh dipindahkan ke shaf belakang. Kalau dia sudah ada di shaf pertama, nggak boleh. Bahkan ini merupakan bentuk tidak mendidik kepada anak-anak. Jadi anak-anak kalau memang di shaf pertama, maka nggak masalah. Dikecualikan darinya, yaitu anak kecil yang belum mumayyiz. Karena sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya anak kecil yang belum mumayyiz kalau ditaruh di shaf itu ibarat satu hukum dengan benda mati ditaruh di tengah-tengah shaf. Dikhawatirkan bisa memutus. Ya benar. Anak kecil yang belum mumayyiz kalau ditaruh di antar shaf maka itu sama dengan menaruh benda mati di antara shaf, yaitu bisa memutus shaf. Itu hukumnya, kecuali jika ada hajat. Yaitu bersanding dengan orang tuanya, maka ini hajat, maka boleh di antara shaf, nggak masalah. Baik shaf pertama atau shaf berikutnya atau shaf lainnya. Maka hukumnya dimaafkan yang seperti ini. Dan Allah Maha Pemaaf. Adapun kalau anak kecil ini nggak tahu anak siapa, anak nemu di jalan atau nggak tahu ini anak siapa, pokoknya anak yang penting datang ke masjid lahir aja belum mumayyiz. Nggak ada, orang tuanya majhul. Ditanya, "Nak, orang tuanya mana? Orang tuamu mana?" "Apa? Orang tuamu mana?" "Apa? Babe, mana babe?" Aku tidak tahu gitu. Ini berarti belum mumayyiz, nggak tahu anak siapa. "Rumahmu mana?" "Itu di sana." Ya. Tapi dia tahu rumahnya. Maka yang seperti ini tidak ada hajat kita untuk bersanding dengannya. Maka yang seperti ini kalau bisa dipinggirkan. Ya, di paling pinggir nggak apa-apa. Paling pinggir nggak apa-apa. Tapi kalau di tengah-tengah, kalau bisa jangan, karena nggak ketahuan anak siapa nih. Ya kadang-kadang kan ada anak-anak maghrib tuh biasanya. Anak siapa nggak tahu. Kan banyak tuh bocil-bocil baik yang mumayyiz atau yang belum tamyiz. Yang belum tamyiz itu masya Allah, ya bercanda di mana-mana. Kalau ada hajat untuk menaruh dia di antara shaf maka nggak masalah. Seperti kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Terus dia takut sehingga tidak kemana-mana karena ini orang dewasanya baginya sangar sehingga dia tetap di situ stay. Maka nggak masalah karena ada hajat. Adapun kalau nggak ada hajat sebaiknya ditaruh di paling ujung sama orang tua lain, nggak tahu siapa, boleh paling ujung. Iya. Kalau bisa di balik tembok gitu kalau bisa. Ya. Nah, begitu. Sebenarnya anak non mumayyiz itu harus didampingi orang tua. Jangan dibiarkan, "Dah kamu ke masjid biar terdidik." Enggak, orang tuanya enggak mendidik kalau kayak gini. Orang tuanya datang dong. Kalau enggak datang, ini anak-anak ini bakal memberikan madarat di masjid. Berisik lah, main lah, cetak-cetakin lampu lah, ngomong jorok lah, ngaminin terlalu panjang lah, terus ngikutin Al-Fatihahnya imam lah, terus injek-injekan sama temennya lah. Nggak ada teman, orang tua yang lainnya diinjak juga kakinya lah, atau semacamnya. Dari keisan, lari-larian di antara shaf, tawaf, mentawafi shaf 7 putaran gitu kan. Sa'i, kemudian ya talbiyah dan seterusnya. Ya. Oke, ini mengganggu. Orang tuanya itu harus ada tuh. Orang tuanya bertanggung jawab, ya orang tuanya itu. Mas'ul, bertanggung jawab atas ketidaknyamanan jemaah gara-gara anak-anaknya yang belum mumayyiz. Begitu. Ya.
Jadi nggak boleh menggeser atau menyuruh belakang pada anak kecil yang sudah ada di depan. Ya, termasuk anak usia belum memayyiz, kalau dibawa sama orang tuanya masuk saf depan nggak masalah. Kecuali mungkin kalau tepat di belakang imam, maka ini jangan kalau bisa. Kalau belum memayyiz jangan. Kenapa? Ya seperti alasan tadi. Karena kalau imam nanti salah bacaan, yang paling berhak menegur adalah yang di belakang pas. Lah ini anak belum memayyiz, masih bocil, nggak ngerti apa-apa, udah gitu meperin ingus lagi tempat sujud. Nah ini nggak ngerti apa-apa. Gimana dia mau membenahi imam? Kemudian imamnya misalnya batal sholatnya, pergi imamnya. Ini kan yang di belakang yang paling berhak. Maka sebaiknya singkirkan ke agak sampingan dikit sama orang tuanya. Begitu. Ya, seperti itu. Ya, bagaimana kalau misalnya imamnya yang bawa bocil? Ya. Terus taruh mana itu bocil? Taruh sampingnya imam. Jangan dititipin ke yang lain. Pak, dititip Pak di situ Pak, taruh. Ntar kalau macam-macam kantongin aja Pak. Ya. Jangan. Imamnya ya udah di samping imam, plek gitu. Allahu Akbar. Udah. Jangan ditaruh di sana-sana, nggak usah. Taruh di samping imam. Begitu. Terus makmumnya nanti berimamkan bapaknya atau anaknya? Ini pertanyaan bahlul lagi ini. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan. Apakah anak kecil laki-laki ada kewajiban sholat berjamaah di masjid? Terutama sholat subuh. Karena susah dibangunkan sehingga sering sholat kesiangan di rumah sendirian. Perlu dipahami baik-baik. Hukumnya berbeda. Yang wajib adalah orang tua menyuruh anak usia 7 tahun terlebih untuk sholat. Itu yang wajib. Baik di masjid atau bukan di masjid. Yang penting suruh sholat. Itu perintah Nabi SAW. Adapun untuk anak ini sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menunaikan sholat. Sunnah dianjurkan untuknya sholat. Kalau anak kecil ini sholat usia tamyiz dan dia sholat benar, kemudian dia sholat benar, maka dicatatkan untuknya kebaikan pahala insyaallah. Yang nanti digabungkan ketika usia balik nanti. Tapi kalau anak ini nggak mau sholat, yang penting orang tuanya sudah memerintahkan. Itu ya seperti itu hukumnya. Ya, maka ketika orang tuanya suruh, nak sholat, terus dia sholat tapi nggak ke masjid, dia sholat di rumah, usia 8 tahun, udah mumayyiz bukan balik, maka orang tuanya tetap dapat pahala, alhamdulillah karena telah melaksanakan kewajiban. Dan anak itu juga dapat pahala kebaikan insyaallah taala. Ya begitu jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Jadi anak ini pada asalnya bukan hanya sholat berjamaah, kewajiban sholat aja belum dia. Kewajiban sholat aja belum wajib atas dia. Tapi yang wajib adalah orang tuanya ngingetin anak, nyuruh anak untuk sholat. Beda dengan kalau anak ini sudah besar. Ya. Usia udah balik, udah jenggotan malah. Orang tuanya bilang, "Nak, sholat." Ya orang tuanya wajib untuk mengingatkan saja. Nggak harus mukul, nggak. Ingatin aja. Nak, sholat nak. Di masjid yuk. Nah, anak ini kemudian nggak sholat, ya dosa dia. Dan anak ini kalau sholat, alhamdulillah, gitu loh. Itu bedanya. Karena wajib atasnya sholat. Mohon pencerahan. Saat sholat Jumat banyak anak-anak yang ribut atau bercanda saat sholat atau khutbah. Siapa yang berdosa? Wah, nyari yang dosa nih. Ya, apa waktunya termasuk menanggungnya? Gini, tergantung anak ini utusan siapa. Ya, kalau anak ini memang dari sekolahan, masjid tersebut dekat sekolahan, ya, maka ini yang bertanggung jawab adalah pihak sekolahan. Iya kan? Lah orang tuanya kan lagi pada kerja. Ya benar nggak? Ya pihak sekolahan tertibkan. Misalnya untuk anak-anak kumpulkan di soft berapa atau di aula mana atau di tepian atau gimana, pihak sekolah yang bertanggung jawab. Dan mereka masih pakai seragam. Nanti ada trainernya atau ada ustadz yang mengayomi mereka, begitu. Ya pihak sekolah yang berkewajiban, gitu loh. Sebenarnya begitu. Ya. Dan lebih wajib lagi pihak sekolah untuk memberikan mindset yang benar pada anak-anak ini. Itu. Dan bisa insyaallah. Ada beberapa sekolah, tapi jarang ya, yang menertibkan anak-anak didiknya itu dengan baik ada. Sampai sholat Jumat mereka tetap diam gitu. Ada, tapi susah memang. Makanya sebaiknya dikumpulkan di aula tertentu, tidak dimusyarakah dengan jemaah. Aula, saya bilang aula tertentu yaitu yang
suara mereka itu tidak langsung menyapa jemaah-jemaah yang di aula umum, di aula utama. Kadang dikumpulkan di lantai kedua. Ya tambah parah itu. Oh iya, khotibnya teriak-teriak. Anak-anak sekalian, diam kalian semua. Dengerin ceramah. Itu kata khotibnya udah ngingetin. Pertama diam, ada yang pancing-pancing. Oh, rame lagi. Iya, jemaah yang di bawah itu alhamdulillah jemaah di bawah nggak pada tidur sih. Itu faedahnya memang. Jadi nggak tidur. Tapi terganggu dengan suara di atas. Ada beberapa masjid seperti itu. Gimana solusinya? Kalau memang ini dekat sekolahan, maka masjid mungkin berkongsi dengan sekolahan, bikinlah aula di samping masjid khusus anak-anak kecil atau anak-anak sekolahan. Ustadz, kalau kayak gitu mah mereka bakal bersepakat ijma untuk bercanda. Ya, daripada di masjid ganggu orang-orang, mendingan mereka bercanda di situ karena mereka belum balik. Jangankan yang SD, Pak, SMP juga kayak gitu kadang. Nah, ini perlu dijewer juga yang SMP, ya. Ini beda lagi. Anak-anak SMP bercanda saat Jumatan itu menunjukkan ketika masih SD mereka nggak didik sama orang tuanya untuk benar-benar baik. Nah, itu kalau memang sama sekolahan. Kalau ternyata enggak sama sekolahan, independen, utusan dari orang tua masing-masing, maka yang paling berkewajiban adalah orang tuanya. Tapi saat orang tuanya kerja, gimana dong nih anak-anak? Kalau ini anak-anak ya belum bisa tertib di masjid, maka orang tuanya cegah ke masjid. Nanti dulu sampai bisa tertib dan sampai balik ketika itu. Begitu ya. Lah terus tapi ini orang-orang tua banyak yang enggak bertanggung jawab. Anaknya dikirim aja dah ke masjid. Jumatan, pada ngoceh, pada ngomong. Terus siapa yang bertanggung jawab sekarang? DKM? Enggak, DKM enggak bisa apa-apa. DKM mereka jemaah. DKM kan dengerin Jumatan, dengerin khutbah ya enggak? Ya, dengerin khutbah atau tidurlah. Ya, di antara dua itulah. Imma dengerin khutbah, imma tidur. Walaupun DKM, panitia, ya ada kayak gitu. Terus sekarang siapa? Itu khotibnya. Khotib yang ingetin. Anak-anak itu yang di pojok. Ya. Jangan bercanda, dengerin saya bicara. Itu biasanya anaknya dredeg langsung. Wah, ustadznya nih. Langsung tunjuk. Anak pernah kayak gitu. Ya, masih dijawab. Luas gitu. Ya, ada anak-anak di sana kumpulan, pojok sana kan itu agak luas. Anak-anak sana, diam, dengerin saya. Gak boleh ngomong kalau misalnya khatib lagi bicara. Diam, langsung pada kicap, diam. Yang nyebelin itu orang tuanya malah ngorok, itu yang bikin kesel itu. Itu masuk ke hati saya itu. Sampai sekarang itu udah 5 tahunan kayaknya udah berlalu. Sampai sekarang suara ngoroknya itu masih gitu. Masih keinget sampai sekarang, keinget, terkenang. Itu oknum itu mungkin 1 orang, tapi itu udah mewakili jumhur yang juga ketika itu lagi pada tidur. Itu sampai sekarang kerasa itu. Nah, ada juga sebagian dari DKM yang enggak ngerti fikih. Ya, ketika khatibnya mengingatkan anak-anak diam, ada yang main HP, tolong yang main HP jangan main HP. Itu hak dari khatib, enggak masalah. Khatib mengingetin, yang jemaah mengingetin baru enggak boleh. Ini khatib yang ngingetin enggak masalah. Kan khatib kan enggak diharuskan diam. Lah kalau khatib diam terus siapa yang khutbah nanti? Ya kan? Maka khatib berhak untuk mengingatkan jemaah, jangan pada tidur, bangun semua. Yang main HP, berhenti main HP, dengarkan kajian, dengarkan khutbah. Gitu. Ada berapa DKM yang keberatan dengan cara seperti ini. Akhirnya ustaz-ustaz yang seperti ini tegas kayak gini enggak diundang lagi. Kenapa? Karena apa? Oh, ustaznya serem, masa marah-marah pas saya khutbah. Ya bukan marah, ini ngingetin. Yang kewajibannya ya khatibnya ngingetin, mendidik masyarakat. Kalau enggak ada yang ngingetin nanti berketerusan kayak gitu berkepanjangan, siapa yang ngingetin? Memang sudah diingatkan sebelumnya oleh DKM di pengumuman, harap anak-anak jangan berisik. Enggak mempan. Enggak mempan. Apalagi dengan bahasa Arab kan. Itu kan kadang-kadang di masjid-masjid tradisional masih pakai bahasa Arab ininya. Kan setelah azan pertama ya. Azan pertama tegas orangnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Menuju azan kedua ketika khatib mau naik mimbar, sebelum khatib mau naik mimbar, biasanya malah mbah kakung yang ini. Untuk azan utamanya malah mbah kakung. Ya, ngadep dulu ke jemaah.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu udah gemeter. Mbak yo duduk aja Mbak. Ini kalau semaput nanti gimana? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima gitu. Iya, kemudian diingatkan habis itu. Isma'u wa ansitu yarhamukumullah gitu kan. Udah nyawa bentar lagi itu. Enggak tahu mati kapan. Udah seperti itu. Habis itu datang khotibnya naik mimbar, assalamualaikum. Khotibnya berdua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab jemaah membahan waalaikumsalam. Muadzinnya dong, Allahu akbar Allahu. Ya muazinan tegaskan Jumatan kan untuk mensiarkan. Jangan yang malah azan kedua atau utamanya malah kayak gitu. Udah gitu pakai ansitu. Emang jemaah ngerti apa arti ansitu apa? Antum aja mungkin enggak ngerti antum yang udah ngaji. Isma'u wa ansitu yarhamukumullah gitu. Itu bentar lagi itu bengek bentar lagi kalau lama-lama. Isma'u dengerin, ansitu meneng, mingkem, diem. Itu orang itu Jumatan di Masjid Rasul rata-rata gitu. Disuruh isma'u wa ansitu, diem meneng disuruh. Ya enggak ada yang ngerti perintah itu. Anak-anak yang dewasa aja enggak ngerti, artinya apa enggak ngerti. Taunya nih lagi zikir nih orang tua nih. Taunya gitu. Padahal itu perintah supaya pada diem. Enggak ngerti. Jadi khotibnya biasanya langsung anak-anak diam. Ya. Jangan berisik. Ya gitu. Itu hak dari khatib. Seperti itu jemaah. Udah jam 11 Masya Allah. Ya jadi begitu. Yang tanggung jawab adalah khatibnya. Ingetin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya bagaimana hukumnya ketika ada fenomena seperti ada anak kecil berdakwah dan jemaahnya orang-orang dewasa. Seperti Ustaz dan Ustazah yang berdakwah. Emang ada gitu anak kecil dakwah? Oh pildacil. Pilihan Pildacil apa? Pildacil itu apa? Pilihan dakwah kecil. Pilihan pil apa pil? Oh pemilihan ya. Gini, para salaf mengkhawatirkan. Mereka mengatakan di zaman Nabi SAW dulu banyak orang yang berilmu dan sedikit khotibnya. Di zaman sekarang kata para salaf lebih banyak khotibnya dibandingkan orang berilmu. Sekarang ini lebih butuh khutbah, tukang ceramah atau orang berilmu? Orang berilmu lebih dibutuhkan. Sebenarnya enggak perlu hal-hal seperti ini. Anak kecil itu bukan untuk dakwah dulu, jangan. Anak kecil belajar dulu walaupun pintar. Jangan dakwah dulu. Enggak boleh. Ya dakwah mungkin kalau dia yang larang sesuatu ke temannya fadl. Tapi naik mimbar kemudian dakwah jangan. Kita kagum, kecil-kecil udah ini dai cilik. Ketika dia sebut cilik masih butuh belajar, bukan untuk berdakwah. Maka jangan kita tanamkan pada anak-anak kecil, kamu harus pintar di mimbar. Jangan gitu dulu. Kamu harus benar bertauhid, harus benar ilmu kamu dulu. Urusan nanti di depan mimbar dan seterusnya itu insya Allah akan bimbing gitu. Jadi jangan malah dari kecil jadi kayak Ustaz itu tuh. Beliau adalah singa podium. Masya Allah jemaah banyak dan seterusnya. Enggak. Bukan itu yang kita butuhkan. Tapi yang kita butuhkan orang yang benar ilmunya, yang ikhlas mengajar. Ustaz, apakah dibenarkan atau bermanfaat ketika menyuruh anak-anak Nasrani beristighfar saat mereka sedang berantem? Ya percuma dong. Anak itu sama-sama Nasrani. Oh demi Yesus kamu kayak gini-gini. Istighfar, nyebut. Mana ya? Nyebut. Nggak bisa. Ngapain moto-moto saya nak? Ya. Jangan. Ya mungkin gimana ya disuruh istighfar? Ya mereka juga bingung. Istighfar itu apa ya? Gitu. Bingung. Udah lerai aja. Ingat hati-hati dosa, bilang gitu aja. Kalau dosa mereka tahu. Tapi kalau istighfar mereka nggak tahu. Kalaupun mereka istighfar, nggak bakal diampuni karena masih kafir. Ya begitu. Ya jadi jangan, mungkin nggak percuma kita bilang istighfar kepada mereka. Yang mereka istighfar,
lerai aja sesuai logika mereka. Begitu. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini. Terima kasih atas kehadiran antum. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.